Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program spesial kita, yaitu di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas soal sesuatu yang sekarang masih sangat diperbincangkan di masyarakat. Sebenarnya isu yang satu ini sudah hadir lebih dari 1 tahun yang lalu, tetapi kemudian sekarang masih menjadi isu yang sangat penting, yaitu soal sertifikasi penceramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah demi terjaga ukhuwah umat. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kami yaitu Ustadz Haji Muhammad Faisal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, ini tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini udah lebih dari setahun yang lalu. Tapi kemudian sekarang masih terus ada isunya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak setuju, ada juga yang setuju dengan adanya sertifikasi penceramah ini. Betul. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam soal sertifikasi dari penceramah ini, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Pak Ustadz sehingga adanya sertifikasi penceramah ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Sebelumnya minta maaf sebelum saya menjelaskan. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat kan semua, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa berada di sini dalam tadi ukhuwah Islamiyah, dalam sertifikasi ya. Menurut saya pertanyaan tadi memang sangat-sangat dipentingkan sertifikasi, terutama dari kalangan penceramah dan dai. Karena apa? Karena menurut saya di zaman sekarang yang serba milenial ini harus sudah jelas itu berguru beliau sanadnya nyampe atau tidak kepada Kangjeng Rasul. Karena yang benar-benar dai arti dai itu adalah menyampaikan, halnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak dan batil, terutama dalam akhlaknya Kangjeng Nabi. Karena apa? Banyak di zaman sekarang ini orang tanpa berguru tapi bisa jadi ustadz. Inilah yang saya miris. Kenapa? Menurut kalau ulama, man ta'allama al-ilma wa laysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang mengkaji ilmu agama dan beliau itu tanpa mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Seperti halnya zaman sekarang ada YouTube ya, ada Google dan lain sebagainya. Beliau kok tidak mengaji tapi bisa jadi ustadz dan penceramah. Nah, inilah yang memang untuk kedepannya dan ending-endingnya ya, penyalahan kepada umat dan masyarakat, pembodohan terhadap masyarakat. Pembodohan terhadap masyarakat. Ya, betul. Tapi Pak Ustadz, ini kemudian menjadi polemik di masyarakat Pak Ustadz soal sertifikasi penceramah ini. Ada sebagian masyarakat yang bilang ini ngapain gitu. Ada juga yang kemudian setuju. Ini bagaimana Pak Ustadz melihat polemik ini? Ya, memang ini dikeluarkan kan oleh pemerintah. Ya. Menteri Agama ya, tentunya ini menjadikan polemik. Artinya kenapa? Kita menginginkan sertifikasi ini secara profesional. Harus penting karena kita melihat di maaf kata di Saudi Arabia saya 2 tahun ya, itu ada sertifikasi di Malaysia juga. Cuman yang jadi pertanyaan ini Departemen Agama Menteri gitu ya melalui MUI pasti setiap daerah itu mempunyai hak prerogatif masing-masing. Nah, saya tidak menginginkan ini saudara ini atau satu lembaga silahkan mempunyai. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu, profesional. Maka kenapa menginginkan seperti itu? Supaya tidak salah paham antara masyarakat bersama dai-dai ini. Cara untuk menyampaikan mana hadis yang sahih, maudhu, begitupun dengan Al-Qur'annya. Menurut saya begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nih Pak Ustadz, sebenarnya apakah ini sertifikasi penceramah ini wajib untuk semua penceramah begitu atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau diwajibkan tidak juga, tidak diharuskan. Cuman sedikit banyaknya kita mengetahui penceramah ini supaya tahu alurnya. Bagaimana ini misalnya kan maaf kata, kalau ilmu kitab ini ada 12 pan. Jadi semisal satu lembaga pesantren kita sudah mengetahui ini masuknya ke ilmu mana? Fikih, ada tasawuf, ada hadisnya, ada tafsirnya, ada tauhidnya. Nah, kadang ini penceramah tidak mengikuti sesuai dengan keilmuannya. Artinya kenapa? Ini bukan hak beliau untuk menyampaikan, tapi disampaikanlah dengan provokatif. Maka masyarakat bingung, mana nih yang harus diambil? Karena masyarakat itu hanya mendengarkan bahasa mustami. Nah, mustami ini ya ikut-ikutan lah.
yang tidak sesuai dengan jalannya ilmu da'i. Karena da'i itu pada dasarnya menyampaikan, terutama menyampaikan kepada Allah, menyampaikan akhlak-akhlak Kangjeng Nabi. Jadi tidak wajib ya Pak Ustadz ya? Ya tidak juga, cuman diharuskan lah. Diharuskan. Diharuskan. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya urgensinya apa Pak Ustadz? Karena supaya tidak ada kesalahpahaman, maaf ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, karena di zaman sekarang ini serba bebas. Jadi paparan radikalisme ini memang sudah semarak karena adanya titik satu poin itu pendai dan penceramah. Maaf, kalau pendai dan penceramah itu banyak umat, banyak mustami, jadi beliau secara mudah menyampaikan. Kan dipentingkan sertifikasi ini supaya kita mengetahui itu sanadnya nyampe nggak, berguru dari mana beliau. Memang kenapa saya menginginkan, jikalau memang ada, saya paling pertama yang mau mendaftarkan. Dan memang kalau nggak tahu, ayo kita berguru lagi, kita mencari ilmu. Dengan barang-barang kita tuh bukan sempurna orang yang bisa ngaji gitu ya, dalam bahasa kita nggak bisa ngaji, cuman menyampaikan saja, cuman ada hak dan ada yang batil, akhlak yang benar dan mana yang akhlak yang buruk. Oke. Jadi nanti setelah adanya sertifikasi penceramah ini, Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang membedakan antara seorang penceramah ataupun seorang dai yang sudah memiliki sertifikasi atau belum nih? Bedanya apa? Jelas lah, karena yang sudah mempunyai sertifikasi, ibarat kata, karena beliau itu sudah jelas pendai dan pesantren di mana, menggali ilmunya di mana, terus nasabnya nyampe itu sudah meyakinkan, dan ini alirannya kemana? Bahasa aliran di sini ilmunya kemana nih? Tauhid atau bagian fikih atau bagian tasawuf dan lain sebagainya. Karena ilmu kan tadi banyak lah, dan kita tidak mungkin untuk mengetahui atau semuanya merekrut ilmu itu. Jadi ada spesifikasinya ya? Ya jelas ada spesifikasinya. Secara kita nuntut ilmu yang formal, ada IPA, ada IPS, begitupun dengan ilmu agama. Ada tasawufnya, ada tauhidnya, ada fikihnya dan lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk membedakan ataupun memspesifikasi. Betul. Pak Ustadz, nanti kita akan kembali lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah demi terjaga ukhuwah umat pemirsa. Dan untuk membahas itu, masih bersama kami yaitu Ustadz Haji Muhammad Faisal. Pak Ustadz, ini tadi sempat disinggung di segmen pertama ini soal radikalisasi, isu radikalisasi di Indonesia. Apakah memang dengan adanya sertifikasi penceramah ini bisa mencegah radikalisasi dan juga intoleransi di Indonesia, Pak Ustadz? Ya, saya yakin kalau misalnya kita terjadi yang sertifikasi ini, kita bisa meminimalisir. Karena apa? Karena jelas sudah tahap-tahapan ya, melalui tahap-tahapan yang memang dari ahli ilmu, memang tidak ada untuk kita untuk menyinggung orang lain, kita untuk membenci orang lain. Akhlak Kangjeng Nabi yang diutamakan. Nama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya itulah diutusnya Kangjeng Nabi untuk merubah akhlak, bukan untuk radikalisme. Karena yang mirisnya itu, karena ilmu sanadnya tidak jelas, jadi ikut-ikutan. Ayolah seperti ini, seperti itu, lapang ini, apalah. Karena seperti itu tidak ada sertifikasi yang memang tidak ada yang meninjau kepada sang penceramah ini atau dai-dai ini. Jadi nanti kita kan kembali lagi nih, itu kan soal caranya ataupun tujuan dari sertifikasi ini. Kita mungkin ke teknis dulu nih Pak Ustadz. Kira-kira nanti ada nggak ya kira-kira indikator seseorang penceramah itu ataupun dai untuk mendapatkan sertifikasi ini Pak Ustadz? Ya jelasnya memang harus ada, bukan harus ya, memang ada. Ini kan yang mengeluarkan itu Menteri Agama. Dari Menteri Agama Kementerian itu, Agama begitu. Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama kan ada MUI. Dan MUI masing-masing pasti mengetahui di situ di suatu daerah pasti ada alimil ulama yang memang pantas untuk dijadikan rujukan mendapatkan sertifikasi ini melalui tahapan-tahapan seperti halnya kita itu mau jadi khutbah. Jadi halnya khutbah itu kita harus
kepada alimil ulama, kesepuhan yang ada di tempat. Nah, ini layak atau tidaknya supaya dia jangan dijadikan ini mimbar Jumat menjadikan mimbar politik. Kebanyakan sekarang kayak gitu karena tidak ada sertifikasi para ustadz, para dai karena tidak mengetahui beliau pesantren di mana dan tidak melalui tahapan tes kalau bahasa kita. Ini kan tadi sempat disinggung juga sama Pak Ustadz soal MUI. Karena kita tahu sendiri bahwa sertifikasi penceramah ini dilaksanakan ataupun dibuat oleh Kementerian Agama. Betul. Tapi kalau kita lihat sendiri dari MUI sendiri apa nih Pak Ustadz peran dari MUI di dalam sertifikasi penceramah ini atau penceramah dai ini? Memang saya lihat dari MUI sendiri tidak begitu sepemahaman dan setuju gitu ya. Tapi menurut saya MUI kinerja bukan hanya untuk sertifikasi halal atau memang beliau fatwa. Nah inilah tugas MUI. Apa itu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Beliau itu adalah menjalurkan, menjadikan sertifikasi, mengeluarkan lewat tahapan-tahapan tadi dengan secara profesional. Maaf, dengan secara profesional, jangan dengan ada kedekatan atau organisasi ini. Saya tidak mau menginginkan seperti itu. Tapi secara profesional beliau secara MUI memanggil para alimil ulama beserta musyawarah beliau dan tahapan-tahapan dites melalui pengajian-pengajian atau kitab-kitab yang memang beliau tuju. Oke, jadi ini kan tadi indikatornya sudah. Betul. Terus bagaimana bentuk penguatan kompetensi penceramahnya ataupun dai-nya Pak Ustadz? Apa aja tuh? Jadi beliau itu misalnya kalau sudah mendapatkan di situ diterapkan. Ini spesialisnya apa? Fikih, hadis, atau misalkan tafsir, atau misalkan tauhid. Masing-masing itu mempunyai kriteria. Jangan sekarang ini bukan ahlinya kok dibahas. Bukan sekarang bidangnya kok beliau itu membahas hal seperti itu, nggak nyambung. Misalnya ini untuk kedokteran dibahas dalam penceramah itu kan nggak nyambung. Kedokteran ya kedokteran gitu. Kalau memang ini untuk ulama ya sampaikanlah tentang agama yang memang menunjukkan kepada kembalinya kepada Allah, kepada akhlak Kangjeng Nabi. Sekarang kan bukan seperti itu. Bukan haknya beliau paparkan, beliau ungkapkan. Itu sangat tidak nyambung menurut saya. Jadi ini Pak Ustadz, saya sebagai orang awam nih, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga sebagai orang yang tidak tahu betul soal sertifikasi penceramah ini, mungkin bingung sebenarnya. Jadi di sertifikasi penceramah ini, tadi Pak Ustadz sempat singgung juga ada kualifikasinya, ada fikih dan lain-lain. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? Nanti apakah nanti ketika misalnya satu institusi ingin mengundang seorang penceramah atau dai, itu seperti apa itu prosedurnya Pak Ustadz? Jadi memang seperti ini ya. Setiap lembaga, setiap pesantren itu pasti orang mengetahui, oh ini bidangnya fikih, oh ini tasawuf. Misalnya seperti kita orang pesantren di Habib Sagaf bin Mahdi bin Syabakar bin Salim, beliau lebih kepada hadis, tafsir juga. Terus saya ke Nenggeng Cijengwa Sukabumi, mau Fadlullah itu lebih kepada fikih. Terus ke Cisempur juga Bogor ya, itu lebih kepada semua ada perjuangan tasyawuf, fikihnya semua ada. Dan dari situ orang melihat dan menilai ini alumni dari mana ini. Itu diragukan kalau tidaknya ntar mengetahui. Itu bukan hanya dari satu sisi fikih, tidak. Karena setelah menjaminkan beliau itu mondok di sini atau kiai yang memang ulamanya untuk mentes seseorang itu, barulah bisa untuk ke semua bidang. Dari fikihnya, dari tauhidnya, bukan hanya satu bidang saja. Ya. Dan satu lagi nih Pak Ustadz, yang menjadi permasalahan ataupun yang mungkin ditanyakan juga oleh pemirsa yang ada di rumah, termasuk saya juga. Ini kan sertifikasi penceramah ataupun dai ini hanya mungkin sekarang ini hanya khusus untuk misalnya dipanggil untuk institusi pemerintahan gitu. Nanti kalau misalnya ada nih dari satu majelis taklim mungkin ataupun dari satu tempat pengajian begitu ingin mengundang dari penceramah ataupun dai ini bagaimana misalnya di daerah ini kan di Jakarta di kota besar saja. Kalau untuk daerah-daerah sendiri ini gimana nih Pak Ustadz? Ya sama saja sebetulnya. Kita kan ada per kecamatan, per desa itu ada arahan. Ini yang sudah mendapatkan sertifikasi, ini yang belum. Bahkan di situ untuk pemerintahan sebaiknya yang sudah mempunyai sertifikasi karena beliau sudah melalui tes dan keilmuannya ya nggak diragukan lagi begitu. Sanadnya nyampe. Harus benar ya Pak Ustadz ya? Ya menurut saya dipentingkan dan harus banget. Oke, ini nanti saya akan tanya juga nih Pak Ustadz soal ini kira-kira tesnya apa aja yang dilakukan oleh Kementerian Agama nanti apakah ada proper testnya dan lain-lain nanti Pak Ustadz. Tapi sebelumnya kita akan break dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku.
Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Sekali lagi tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah demi terjaga ukhuwah umat pemirsa. Dan tadi kita sudah membahas soal bagaimana persiapan ataupun bagaimana kemudian isu dari sertifikasi penceramah ini untuk mencegah adanya radikalisasi dan juga isu toleransi di Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, memang sertifikasi penceramah ini sudah lama, sudah lebih dari setahun yang lalu dicanangkan oleh Kementerian Agama. Tapi kemudian sekarang masih terus menjadi isu yang diperbincangkan oleh masyarakat. Mungkin termasuk Anda pemirsa yang ada di rumah ya. Dan masih bersama Pak Ustadz Ustadz Haji Muhammad Faisal. Pak Ustadz, ini kalau kita tadi sempat terpotong ya obrolan kita soal apa saja nih tahapan-tahapan yang harus dilakukan ataupun yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini untuk kemudian mengetes ataupun menguji para penceramah ataupun dai di Kementerian Agama nih Pak Ustadz. Jadi kan ini bahasanya dai ya. Yeah. Dai yang menyampaikan. Artinya kalau memang dari agama Islam, memang itu ada kajian-kajian atau memang pengkajian khusus. Contoh seperti kitab kuning, membaca kitab kuning, memaknai hadis, memaknai tafsir Al-Quran. Secara memang beda-beda hukum atau dengan fikih ikhtilaf. Nah itu harus melalui seperti itu. Iya. Karena apa yang sekarang dipaparkan itu nggak nyambung. Hadisnya ke sini, kok artinya ke sini. Ini manqul qanhu atau sekarang itu tafsirannya kemana? Karena beliau itu hanya melihat dari buku. Karena kita mengkaji kitab kuning itu untuk mengetahui dan memang makna dari hadis dan Al-Quran sendiri. Oke, kalau Pak Ustadz sendiri, sendiri udah dapat juga nih sertifikasi? Alhamdulillah ini? Kita memang melalui MUI sekitar, kita memang sudah mulai tes. Dan kalau memang ada di tingkat kabupaten, kita mengikuti juga tingkat, begitupun sampai tingkat nasional. Jadi Pak Ustadz, ini kan tahapan-tahapannya apa saja tuh? Maksudnya apakah ada pertanyaan-pertanyaan semacam interview atau seperti apa tuh? Ya, jadi tahapan ini kata tadi, tes baca kitab, tes kalau Al-Quran itu ada fasihatnya, tes kalau memang memaknai Al-Quran dan hadis itu memang harus secara keilmuan agama. Dan bukan hanya agama Islam saja, mohon maaf. Bahkan agama keseluruhan Indonesia itu harus mempunyai sertifikasi melalui tes masing-masing agamanya. Kalau memang agama Islam untuk da'i Al-Qurannya, hadisnya, ini harus mempunyai benar-benar hadis apa yang beliau itu diutarakan. Terus kitab apa yang beliau itu pernah aji semasa pesantren dulu, seperti itulah contohnya. Nah, kalau misalnya seorang dai ataupun seorang penceramah yang dia ikut nih dari sertifikasi penceramah dari Kementerian Agama, sudah ikut, kemudian penceramah ataupun dainya ini nggak lulus Pak Ustadz, itu apakah masih bisa ikutan untuk berdai ataupun berceramah, itu gimana Pak Ustadz? Maka disinilah pendai, penceramah itu harus mengetahui asalnya itu Islam atau nuntut ilmu kayak gimana. Dan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, muslim laki-laki mau perempuan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kita pertama dilahirkan sampai kewajibannya nuntut ilmu. Maka ayo, saya bilang kalau memang tidak lulus, ayo kita ngaji bareng-bareng lagi. Karena kebanyakan setelah jadi dai, beliau nggak mau mengaji lagi. Nah inilah salahnya. Maka dalam ilmu agama ini tidak ada sekarang ini untuk batasan waktu. Ayo sama-sama kita ngaji bareng lagi. Kalau memang belum lulus, karena kita ini dalam segi ilmu apa nih yang kekurangan, ayo kita ngaji lagi ke pondok mana. Sekarang kan ada sanlat juga gitu kan. Terus kembali berulang lagi, mencoba lagi, ayo. Tad, ini kan kalau kita lihat sertifikasi penceramah berarti artinya ada standarisasi kan. Betul. Ketika melakukan menyampaikan pesan ataupun melakukan penceramah ataupun menyampaikan pesan dari dai-nya. Tapi kalau kita lihat memang sekarang ini banyak sekali tempat pengajian ya di Indonesia, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Betul. Sebenarnya pesan yang disampaikan sudah bagus, sudah benar, substansinya sudah benar, Tad. Tapi kemudian ini cara penyampaiannya menggebu-gebu, kemudian semacam kasar begitu, Tad. Jadi tidak sejuk, itu gimana sih Tad sebenarnya, Tad? Jadi di dalam ilmu agama itu apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar ikhlas. Itulah dai yang sesungguhnya, dan dengan sanad keilmuan yang jelas. Bukan hanya dengan kesejukan, dengan menggebu-gebu, itu memang tidak membuahkan keberkahan. Kalau memang menurut ilmu kitab salafi itu dalam pesantren kita, timbulnya ilmu adalah dengan manfaat keberkahan. Apa yang kita sampaikan manfaat. Sekarang bisa jadi orang itu manfaat atau tidak buat mustami yang mendengarnya itu, bahkan yang mendengarnya itu bingung.
kok dalam Ustadz ini pakai gini, Ustadz ini kayak gini. Nah inilah karena ya tidak melalui sertifikasi atau tidak mengetahui bahwa ini punya sertifikasi atau tidak. Tapi kalau Ustadz sendiri itu melihatnya seperti apa Pak Ustadz? Ini kan banyak soalnya nih Pak Ustadz, bukan hanya di tempat pengajian saja. Kalau kita lihat juga di media sosial seperti misalnya YouTube dan lain-lain itu juga banyak sekali tuh cara penyampaiannya sangat keras begitu, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat keras, tidak sejuk itu Pak Ustadz, itu bagaimana tuh? Jadi memang, karena kemudian ini banyak juga tuh pengikutnya dari seperti itu. Tad, gimana tuh Tad? Jadi memang saya juga ada tuntutan, Pak Ustadz, Kiai bisa nggak sekarang itu dirubah untuk apa? Lihat deh, ini Ustadz tuh banyak pengikutnya karena dimasukkan kepada kajian, bahasa kajian ya. Hadisnya satu tapi beliau lebih kepada cerita. Ya itulah memasukkan kepada lebih kepada maaf kata doktrin. Ya harus masuk juga. Karena apa? Karena menurut kita mau tidak mau, suka tidak suka ya inilah. Dari pondok kita seperti ini, apa yang saya sampaikan ya sampaikan. Mau mengerti dan tidak itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, selebihnya yang ngasih hidayah adalah Allah. Dan sekarang itu harus dituntut, bahasa manusia itu sekarang, wah ini harus mengerti, ini supaya mengerti. Loh, dari mana dalilnya? Ini kan kita wajibnya itu menyampaikan, menerima dan tidaknya itu urusan Allah dan banyak pengikutnya. Nah, disinilah yang miris, pengikutnya yang sini keselamatan atau untuk kecelakaan. Ya, jadi satu lagi nih Ustadz, soal banyak sekali kemudian di media sosial yang mungkin dia baru beberapa waktu ilmunya belum banyak tapi pengikutnya banyak. Sementara ada ustadz yang benar-benar belajar di yang mondok begitu, tapi tidak punya tempat begitu Tad. Tidak punya mediumnya, nggak ada nih. Itu kan sayang juga ya Tad ya. Itu bagaimana sebenarnya? Karena tidak memungkinkan juga ya. Karena ilmu Allah ini kalau bahasa di pondok itu semakin dia banyak ilmunya semakin kayak padi. Bagaimana padi semakin tua dia semakin berunduk. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, baru kemarin ngaji tapi udah menggebu-gebu. Sudah semangatnya luar biasa. Sudah memang jamaahnya tidak menyalahkan juga. Cuma menurut saya hargailah, hormatilah ahli-ahli ilmu, jangan sampai beliau itu melewati akhlak kepada ahli ilmu. Rata-rata seperti itu, merasa kita sudah gagah, merasa kita sudah bisa melewati para asatidz, para kasepuhan, para kiai, para alimil ulama yang memang ada di tempat sekitar. Padahal kita asalnya itu tahu dari beliau, merasa beliau paling sudah media pengikutnya banyak, tidak seperti itu. Jadi beliau siap nggak untuk bertanggung jawab? Karena apa yang beliau sampaikan, si pendai ini bakal dipinta pertanggungjawabannya. Jangan seperti kayak Lilin, Pak. Bagaimana Lilin? Dia itu bisa memberi cahaya kepada orang lain, tapi beliau adalah meleleh. Beliau sendiri meleleh. Nah, para pendai itu janganlah seperti itu. Artinya kita cari cara bagaimana untuk menyejukkan umat kembali kepada Allah, kembali kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang intinya harus selalu hormat juga kepada ustadz yang benar-benar ustadz. Betul, ya begitu ya Pak Ustadz. Yakin, dan itu modal utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya, ini Pak Ustadz, kita kembali lagi soal ke tema kita hari ini adalah sertifikasi penceramah demi terjaga huwa umat. Kalau kita lihat apakah memang dengan adanya sertifikasi penceramah ini kemudian ini bisa membuat, kalau kita bandingkan karena dengan negara-negara lain, misalnya seperti Saudi Arabia ataupun Malaysia yang mereka sudah sebenarnya memiliki dari sertifikasi penceramah ataupun dai ini. Bahkan kalau saya baca mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi artinya Indonesia mungkin bisa dibilang ketinggalan 10 tahun. Lambat gitu. Lambat 10 tahun. Apakah ketertinggalan ini yang menyebabkan banyak sekali isu radikalisasi dan juga intoleransi di Indonesia, Pak Ustadz? Ya, memang di Indonesia ini sangat terlambat ya. Harusnya di Saudi saya itu pernah juga 2 tahun itu sudah lebih pertama ya, lebih awal. Tapi tidak ada yang terlambat ya bagi kita. Ya udah, kalau memang ya coba ayo, karena demi ukhuwah juga, demi persaudaraan kita. Artinya kenapa? Ini banyak teman-teman atau para asatidz, para kiai, para alimil ulama yang memang mempunyai potensi yang memang masya Allah keilmuannya, tapi beliau tadi gak punya ruang, jadi ya ketindaslah sama orang-orang yang sekarang, zaman sekarang yang tidak ngaji, endingnya menggebu-gebu. Jadi beliau itu tidak tahu mana arahan yang benar. Malah kan banyak sekarang politisasi. Artinya apa? Ini bukan urusan beliau, ini urusannya tata negara, adanya umaro, adanya ulama, ini harus bersatu. Malah ini ustadz
ngomongin masalah negara, ya nggak bakalan nyambung. Pak Ustadz, ini sedikit saja pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah ini, karena kita sudah di penghujung. Betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan soal dari sertifikasi penceramah ini, Pak Ustadz. Pesan saya, ayo sama-sama sama dai, para asatid semuanya, para masyayikh semuanya, ayo kita untuk bersatu untuk membangun terutama negeri yang kita cintai ini. Kita dakwah beserta dengan keilmuannya. Tujuannya apa untuk sertifikasi? Untuk membangun lembaga dakwah yang ukhuwah Islamiyah, kebersatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena dengan pecah belah itu bukannya baik, tetapi dengan pecahnya jadilah perpecahan itu hancurnya suatu Baik. daerah. Terima kasih Ustadz Haji Muhammad Faisal. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Semoga terima kasih sudah hadir bersama kami di episode Cinta Negeri kali ini. Sehat-sehat terus Pak Ustadz. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Cinta Negeri hari ini. Untuk Anda jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya Jeffrey Alino pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.